Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa TVRI Bengkulu, masih di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini, dan tema kita masih yang sama mengenai Al-Quran sebagai obat, dan kita masih bersama dengan Bapak Al-Ustadz Zulfahmi Siregar dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Marhaban Cahaya Hati Surabaya. Kalau gitu langsung saja yang akan bertanya kembali, kami persilakan siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwita, Pak, dari Grup Marhaban Cahayati, Kecamatan Sungai Serut, Kelurahan Surabaya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita istiqomah dalam membaca Al-Quran? Istiqomah dalam membaca Al-Quran. Itu aja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibu habis nangis atau habis baca Al-Quran, Ibu? Suaranya gitu. Oh, lagi baca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Agak seret-seret basah, Pak Ustadz. Oke, gimana caranya untuk istiqomah membaca Al-Quran, Pak Ustadz? Silakan. Baik. Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi al-istiqamah itu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah, katanya gitu. Jadi istiqomah yang mana gitu? Kebaikan. Misalkan nih istiqomah membaca Al-Quran ini kan, memang sulit. Kenapa? Karena tantangannya berat itu. Istiqomah kita dalam kebaikan-kebaikan itu. Istiqomah dalam baca Al-Quran. Kita punya target, Bu. Ditargetkan dan minta senantiasa pertolongan pada Allah dalam segala amal-amal kebajikan ini. Minta selalu. Kita bisa membaca Al-Quran itu, bisa ada niat saja dalam hati. Itu murni pertolongan Allah. Bukan usaha kita, bukan murni kemampuan kita, tapi Allah mampukan kita. Jadi jangan sampai melupakan itu, zat yang maha memberi kemampuan itu. Sekarang kita gini, Bu, saya sudah pandai nih baca Al-Quran nih, sehari sudah 1 juz gini ya, sebulan khatam misalkan gitu. Jadi tapi lupa sama Allah, yang punya alat, yang punya kalam, yang punya kuasa memberikan waktu, memberi hidayah, memberi rahmat kepada kita, kita melupakannya. Yang penting Ibu istiqomah saja. Kalau pengen istiqomah dengan kebaikan-kebaikan itu, iringilah setiap pemanya kita melakukan dosa, kita iringi dengan kebajikan-kebajikan. Penghalang kita tak bisa istiqomah dengan amal-amal kebajikan kita itu karena maksiat dan dosa kita. Yang bisa menetapkan keistiqomahan kita dalam sebuah amal itu tergantung bagaimana kita membuat iman ini bisa stabil saja sudah alhamdulillah. Orang kalau iman itu sudah tidak stabil imannya, banyaklah maksiat, itu untuk istiqomah dalam kebaikan sulit, Bu. Jadi dia harus bagaimana kita kalau bisa istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dengan kebaikan-kebaikan. Berarti imannya stabil tuh. Kalau iman stabil, mau berbuat baik, istiqomah, mau tilawah Quran aja, kita sudah punya target tadi, 1 juz 1 hari. Bisa itu, Bu. Tapi jangan dibarengi di maksiat. Habis ngaji Quran, Bapak pulang dari kerja, Pak, jangan main-main, Pak. Cucian di belakang, Pak. Itu kan. Itu hilang, Pak, bacaan Quran. 30 juz tuh. Jadi ibu-ibu nih kadang-kadang padek lah banyak pengajiannya, tilawah Qurannya, hatam sebulan sekali, hatam. Cuman jangan dibarengi dengan ditambah dengan dosa-dosa. Nah, kalau saya yakin bapak ini tidak punya majelis taklim ya, ibu punya majelis taklim. Tapi jangan dibarengi dengan maksiat. Mau stabil iman amalan kita itu senantiasa dalam kebaikan-kebaikan saja. Nah, insyaallah itu istiqomah. Oke, itu udah jawabannya. Baik, silakan kembali. Tentunya untuk pertanyaan berikutnya, ibu-ibu dari Majelis Taklim Marhaban Cahaya Hati Surabaya. Ya, tentang Al-Quran sebagai obat. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti dari Grup Marhaban Cahaya Hati Kelurahan Surabaya. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana jika seseorang di masa hidupnya tidak pernah membaca Al-Quran atau tidak dekat dengan Al-Quran?
Apa hukum atau akibatnya, Pak? Oke. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kena ini Pak Ustadz ya. Kena ya? Baik, boleh silakan Masih ada waktu jawabannya. ya? Masih Pak. Ya, Masih baik, panjang. Ibu, Silakan. terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi kita lihat terkadang ada orang jangankan dia mau membaca Al-Quran istiqomah kayak Ibu tadi. Membaca saja nggak pernah dia. Ya, membaca Al-Quran saya tidak bisa dia baca Al-Quran. Misalkan tidak bisa baca Al-Quran, jangan membacanya juga tidak mau. Pertama, dia mendapatkan syafaat dari Al-Quran dari hari kiamat. Man qara Al-Qur'ana, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Orang baca Al-Quran dapat syafaat dari kiamat, enggak dapat dia. Kemudian tidak dapat keutamaan-keutamaan yang lain dalam Al-Quran seperti syifaun tadi, obat. Obat kan? Penyakit zahir batin bisa sembuh dengan dia banyak membaca Al-Quran. Dia tidak baca Al-Quran, tidak dapat dia. Walaupun duitnya banyak, pangkatnya tinggi, jabatannya bagaimana, tapi karena tidak pernah baca Al-Quran, jauh dari Al-Quran, maka hidupnya tak akan tenang, Bu. Membaca Al-Quran bagi setiap muslim wajib hukumnya, Bu. Wajib, Bu. Jadi ada orang merasa bahwa udahlah anak saya aja lah yang bisa baca Al-Quran. Saya nantilah kalau sudah detik-detik hari kiamat. Ada. Baca Al-Quran itu seorang muslim wajib bisa baca Al-Quran. Bagaimana mungkin dia bisa mentadabur mengenal Islam ini dengan baik, membaca Al-Quran tidak bisa baca Al-Quran. Membaca terjemah tidak bisa. Ya kan? Jadi ibaratnya dia masuk Islam ini, Islamnya ibaratnya apa? Tak sempurna lah Bu ya. Islamnya tak akan sempurna. Dan tentu dengan karomah-karomah kemuliaan, hikmah-hikmah daripada fadilah keutamaan Al-Quran itu enggak dapat dia. Termasuk tadi yang Nabi katakan, sebaik-baik manusia khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, enggak dapat dia. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, enggak dapat dia. Syafaat enggak dapat dia. Ketenangan pasti jauh tuh, enggak dapat itu orang itu. Jauh dari Al-Qur'an pasti enggak akan tenang hidupnya. Nah, itu kira Bu. Dah Bu ya, terjawab kira. Baik, itu dia ya. Dan kita akan jeda iklan dulu pemirsa. Nanti kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Trokol TVRI Bengkulu.